Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda sekalian, kelas 6A dan kelas 6B ya. Jadi hari ini kita kembali belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Jadi pendidikan jasmani ya, jadi ada jasmaninya, ada olahraganya, dan ada kesehatannya ya. Jadi ada tiga yang harus betul-betul dipahami anakku sekalian. Bagaimana menyehatkan jasmani ya, bagaimana menyehatkan jasmani lewat olahraga ya. Jadi itu tujuan utama dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, sebelum kita ananda sekalian belajar hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan membaca doa ya, doa yang di layar ananda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahaman waj'alni minas sholihin. Ya, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh ya, atau soleha ya. Jadi semoga anda sekalian kelas 6A 6B mendapat ilmu yang baru ya, mendapat ilmu yang baru sekaligus berkah, dan dimudahkan untuk memahami pelajaran-pelajaran pada hari ini, baik itu pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan maupun pelajaran yang lainnya. Kemudian semoga juga anda sekalian dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Apa itu anak yang soleh dan soleha? Ya, anak-anak yang baik sifatnya ya, baik sifatnya, baik juga sikapnya, terus baik juga tindakannya, baik perilakunya, kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini adalah kategori anak-anak yang soleh dan soleha. Baik apa tadi? Baik sikap, baik juga fisiknya, baik sikap, baik fisik, baik sifatnya ya, dan baik tindakannya, serta dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kalian semua anda sekalian termasuk orang-orang yang soleh atau soleha ya. Kemudian selanjutnya asesmen diagnostik ini sudah dilaksanakan ya di pertemuan sebelumnya. Saya lihat hampir semuanya benar semua ya. Sudah mengerti semua senam lantai ini kelas 6A 6B, meskipun ada beberapa yang masih salah ya, tapi secara garis besarnya sudah bagus lah. Kemudian selanjutnya ya, jadi untuk topik senam lantai anda sekalian, ada dua tujuan pembelajaran yang harus anda sekalian pahami ya. Yang pertama, yang sebelah kiri ya, kalau menghadap ke HP atau ke laptop. Nah, jadi ini aspek pengetahuan. Jadi tujuan pembelajaran kita sebenarnya ada 4 ya. Ada ranah spiritual ya. Tahu gitu, ranah spiritual. Ranah spiritual itu terkait dengan bagaimana anda setelah belajar itu selalu terpaut dengan agama. Seperti itu ranah spiritual ya. Kemudian untuk kedua, ranah sosial. Nah, ranah sosial ini artinya anda mampu bergaul, berteman dengan baik ya. Jadi jangan pilih-pilih teman. Artinya jangan menghindari teman. Kalau misalnya ada pilih teman kelompok, ini selalu menemani kelompok, itu tidak boleh itu ya. Kemudian yang ketiga, aspek pengetahuan ya. Jadi aspek pengetahuan terkait dengan materi pembelajaran ya. Kemudian yang terakhir, aspek keempat adalah aspek keterampilan ya. Jadi ada 4 ranah yang harus dicapai oleh anda sekalian. Nah, untuk aspek pengetahuan dan keterampilan anda bisa lihat di layar ya. Nah, di sini di sebelah kiri, setelah topik senam lantai selesai diajarkan oleh Pak Guru, maka Pak Guru berharap ananda semua kelas 6A dan 6B ya, setelah topik ini selesai, mampu menjelaskan variasi dan kombinasi senam lantai
yang mana itu senam lantai, yaitu guling depan ya. Jadi Anda mampu menjelaskan caranya bagaimana melakukan guling depan, bagaimana melakukan guling lenting ya, bagaimana melakukan meroda, kemudian handstand, bergantung pada palang tunggal, lompat jongkok melewati peti lompat, lompat kangkang di atas peti lompat ya. Jadi ini nanti indikatornya atau tujuan akhir setelah senam lantai selesai, Anda kelas 6A dan kelas 6B mampu menjelaskan ketujuh subtopik ini ya. Jadi mulai dari guling depan sampai lompat kangkang di atas peti lompat itu mampu dijelaskan cara-caranya. Nah, itu aspek pengetahuan. Nah, selain mampu menjelaskan Anda sekalian, Pak Guru juga berharap Anda kelas 6A dan kelas 6B mampu juga mempraktikkan ya. Jadi selain mampu menjelaskan juga diketahui cara melakukannya, Anda juga mampu mempraktekkan. Apa yang dipraktekkan mulai dari guling depan sampai lompat kangkang di atas peti lompat. Jadi nanti dipraktekkan semuanya ya. Ya dipahami ya. Kalau perlu ini dicatat sebagai tujuan pembelajaran kita untuk topik senam lantai Anda sekalian ya. Kemudian ini materi kita ya. Nah, Anda sekalian, untuk senam lantai, jadi senam lantai itu terbagi dua ya. Jadi ada senam lantai tanpa alat, ada senam lantai dengan alat ya. Ingat baik-baik ini ya. Ada senam lantai tanpa alat, ada senam lantai dengan alat. Apa contohnya Pak Guru senam lantai tanpa alat? Ya. Contohnya tadi. Nah, ini di contohnya ya. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 itu tanpa alat. Mulai dari guling depan, guling lenting, meroda, handstand, itu yang disebut dengan senam lantai tanpa alat. Kenapa bisa Pak Guru? Ya karena tidak ada alat yang digunakan. Tidak ada alat bantu yang digunakan. Kan ada matras Pak Guru biasa digunakan. Iya, tetapi itu tidak termasuk dalam alat bantu pada saat senam lantai, karena mau senam lantai, mau senam irama, mau senam artistik itu semua pakai matras. Nah, kemudian yang mana dimaksud dengan senam lantai pakai alat Pak Guru? Ya, nomor 5 sampai nomor 7 bergantung pada palang tunggal. Ya, ini pakai palang ya, pakai palang. Kemudian kedua, lompat jongkok melewati peti lompat, ini pakai peti lompat. Kemudian lompat kangkang di atas peti lompat, ini juga pakai peti lompat, sehingga disebut senam yang menggunakan alat. Seperti itu ya. Jadi nanti ini akan dipelajari semuanya ya. Nah, Anda sekalian, ini pastinya sudah dipahami dengan baik ya. Apa itu senam lantai? Ini sudah Pak Guru jelaskan waktu masih di kelas 4 ini. Di kelasnya, semua kelas ya, di kelas 4. Apa itu senam lantai? Jadi senam lantai ini terbagi dua, senam dan lantai. Saya pikir Pak Guru tidak perlu jelaskan ya. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya apa yang dimaksud dengan senam lantai, karena Pak Guru sudah jelaskan panjang lebar ini waktu kelas 4. Mudah-mudahan masih ada yang ingat ya. Selanjutnya, nah ini. Jadi Anda sekalian, ini adalah pertanyaan pemantik ya bagi Anda sekalian. Silahkan bersama kelompok didiskusikan, bisa mencari referensi di YouTube ya, atau di Google, atau bertanya kepada orang tua, bertanya kepada kakak ya, bertanya kepada teman. Silahkan ditanyakan atau bisa mencari di buku ya. Sebentar Pak Guru akan kirimkan buku panduannya. Bagaimana cara melakukan guling depan. Nah, guling untuk khusus guling depan ini sudah dipraktekkan juga kalau tidak salah pada saat kelas 4 ya. Pak Guru sudah ajarkan juga materinya ini guling depan. Pasti semuanya sudah tahu ini bagaimana cara melakukannya. Tinggal bagaimana membahasakannya. Jadi silakan ini nanti dicatat di bukunya cara melakukan guling depan ya, supaya diingat baik-baik. Kemudian selanjutnya bagaimana cara melakukan guling lenting? Nah, ini yang belum sama sekali diajarkan oleh Pak Guru. Ini juga silahkan juga didiskusikan dengan teman-temannya.
teman-teman kelompoknya ya, atau bisa bertanya dengan Google, dengan YouTube juga, cara-cara melakukan guling lenting. Ini ada semua di YouTube ini Anda sekalian ya. Kemudian meroda, ini Pak Guru juga sudah ajarkan meroda. Silahkan dicari juga, diskusikan juga bagaimana cara melakukannya. Nanti pada saat pertemuan Google Meet, kita diskusi bersama apa yang perlu diperbaiki definisinya ya. Kemudian handstand juga, ini sudah diajarkan juga. Kalau Pak Guru tidak salah, ini Pak Guru ajarkan di Kakanta waktu kelas 4 ya. Nah, ini kalau masih ada yang ingat, ini Pak Guru ajarkan di Kakanta waktu itu. Nah, sekarang Anda sekalian masuk di tugas kelompok ya. Jadi diskusi bersama teman, kemudian membuat tugas kelompok. Jadi untuk tugas video kelompoknya, silahkan Anda sekalian dimulai dengan pemanasan. Ya, jadi pemanasannya itu Anda sekalian mulai dari kepala sampai ke kaki. Jangan tidak berurut ya. Dari kepala turun ke kaki, naik lagi ke pinggang, naik lagi ke tangan. Jangan seperti itu ya, tapi dari kepala turun ke leher, kemudian turun ke bahu, turun ke tangan, turun ke pinggang ya. Seperti itu cara pemanasannya. Jadi sistematis, berurut. Jangan lompat-lompat ya. Dari kaki langsung ke kepala. Dari kepala turun lagi di betis. Jangan seperti itu ya. Kemudian untuk pemanasannya tidak usah dimasukkan ke dalam video ya. Cukup saja pemanasan, tapi jangan dimasukkan di video. Yang divideokan adalah tugasnya, tugas kelompoknya, inti dari pembelajaran. Kemudian jangan langsung di video juga tugasnya, nah, tapi latihan dulu. Latihan bersama kelompok dulu. Pada saat dirasa sudah mahir, baru divideokan ya. Jangan langsung di video, karena yakin dan percaya kalau langsung di video itu tidak olahraga itu. Hanya sebatas tugas saja. Oke ya. Nah, untuk kelompok 1, silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Diskusikan dan praktekkan bagaimana melakukan guling depan. Oke. Kemudian untuk kelompok 2, ini guling lenting ya. Kelompok 2 ingat guling lenting. Kelompok 3 meroda. Meroda ini agak gampang meroda. Kelompok 4 handstand ya. Terus kelompok 5 juga handstand ya. Nah, ingat Anda sekalian, khusus untuk senam ini jangan jangan melakukan olahraga senam sebelum pemanasan, sebelum peregangan ya, karena ini resikonya tinggi ya. Resikonya tinggi sekali ini. Jadi harus betul-betul dilemaskan semua otot dan tulangnya sebelum melakukan senam ya. Jangan sampai sebentar ada yang patah tulang ya. Jangan sampai ya. Terus jangan dipaksakan. Kalau memang misalnya ada siswa atau ada dari salah satu Anda sekalian yang susah untuk melakukan misalnya handstand, maka jangan dipaksakan untuk melakukan, tetapi minta bantuan teman-teman, boleh dipegang ya. Ya, sebenarnya ini yang boleh dipegang, tapi kalau bisa tidak dipegang lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak bisa, silahkan dipegang oleh teman-temannya. Minta bantuan sama teman kelompoknya. Oke. Nah, untuk batas akhirnya sampai hari Ahad ya. Terakhir dikirim hari Ahad. Kalau ada yang terlambat ya mungkin tidak dinilai mungkin ya kalau ada yang terlambat tugasnya. Baik, Anda sekalian, saya pikir demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.